Shalom teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom teman-teman. Selamat datang di CK9 Kids Ministry. Bersama aku Angel Dan aku Andris. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online ini. Tuhan, tutup bungkus kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, Engkau yang menutup bungkus apapun kegiatan yang kami lakukan. Berkati Tuhan agar pemujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkati kakak sekolah minggu yang akan mengajar nanti Tuhan. Berkati anak-anak di rumah yang mendengarkan Tuhan, agar mendengarkan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus dan tertib akan Tuhan. Berkati ibadah ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bisa ibadah Tuhan walaupun online Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita main games dulu ya. Aku punya games loh. Games apa? Tepuk kipas, kapas, dan kapuk. Gimana cara mainnya, Angel? Tepuk kipas, tepuk kapas, dan tepuk kapuk. Teman-teman yang di rumah udah pada bisa belum? Ikutin aku ya. Tepuk kipas, tepuk kapas, tangannya seperti menyilang, dan tepuk kapuk. Kita coba ya. Ayo teman-teman, kalau aku bilang tepuk kipas, tangan kita seperti ini. Tepuk kapas, dan tepuk kapuk. Ayo kita mulai. Tepuk kipas, tepuk kapuk, tepuk kapas. Tepuk kapas, tepuk kapuk, tepuk kipas. Teman-teman udah fokus belum? Ayo kita lebih fokus lagi. Tepuk kapas, tepuk kipas, tepuk kapuk. Tepuk kapuk, tepuk kapas, tepuk kipas. Tepuk kipas, tepuk kapas, tepuk kapuk. Nah, kita udah senang-senang nih teman-teman bermain game. Ayo sekarang kita memuji menyembah Tuhan.
Teman-teman, siapa yang di sini percaya Allah kita dahsyat melakukan segala perkara? Aku percaya kalau Allah kita dapat melakukan segala perkara. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu ini. Rasa Kristus, mari kita menghancurkan masyarakat iblis. Yuk kita nyanyi lagu ini. Setiap hari ku bernyanyi, Teman-teman tahu gak isi buah roh apa saja?
Emang isi buah roh apa aja, Andris? Ayo kita nyanyi lagu ini biar kita tahu isi-isi dari buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan buka hati kita untuk kehadiran Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Rohmu yang hidup penuhiku, Engkau dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah dalamku. Hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Bukan hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya kakak-kakak yang mengajar kami, supaya apa yang diajarkan oleh kakak-kakak kami bisa
menjadi tema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikanlah hati yang dengar-dengaran, berikanlah kami Roh untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dina. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua mau memberikan sikap yang terbaik. Sikap yang terbaik seperti apa? Kita mau duduk yang rapi, kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan. Jangan ada gangguan di kanan atau kirinya, tidak mengobrol, dan siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini tentang Daud dan Simei. Kita bilang sama-sama ya. 1, 2, 3. Daud dan Simei. Nah, adik-adik pasti tahu Raja Daud itu siapa. Kita pasti udah sering dengar cerita tentang Raja Daud. Tapi kira-kira Simei itu siapa ya adik-adik? Adik-adik udah pernah dengar belum tentang Simei? Nah, temanya firman Tuhan hari ini adalah kerendahan hati dengan memberi respon yang tepat. Jadi sama-sama bilang rendah hati. 1, 2, 3. Rendah hati. Siapin Alkitabnya, buka di 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Nah, adik-adik, ini dia. Kira-kira ini gambar siapa? Ayo. Siapa ya? Kita lihat bahwa bapak ini pakai mahkota. Kira-kira dia siapa? Daud atau Simei? Nah, bener banget. Dia pasti adalah Raja Daud karena dia sudah pakai mahkota itu. Tandanya dia adalah Raja Daud. Tapi adik-adik, kok Raja Daud terlihat banyak masalah ya? Coba deh adik-adik lihat. Kok Raja Daud kayaknya lagi pusing deh. Nah, kira-kira ada apa ya adik-adik? Ternyata Raja Daud itu punya seorang anak. Siapa yang tahu? Namanya adalah Absalom. Tapi adik-adik, Raja Daud dan anaknya ini hubungannya tidak baik. Anaknya Raja Daud, Absalom, telah merencanakan sebuah rencana jahat untuk mengusir Raja Daud. Absalom ingin mengambil tahta Raja Daud. Absalom ingin menjadi raja menggantikan Daud. Bahkan Absalom menyusun rencana bersama beberapa orang untuk membuat Raja Daud pada saat itu keluar dari Yerusalem. Wah, aduh, masalahnya besar banget. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Raja Daud pergi meninggalkan Yerusalem. Dia menghindari anaknya yang ingin berbuat jahat kepada dia. Akhirnya dia keluar dari Yerusalem. Nah, pada saat Raja Daud ini keluar dari Yerusalem, wah, coba adik-adik lihat. Lihat gambarnya. Ada apa itu ya? Itu kayak lagi dilempar batu adik-adik. Coba, adik-adik pernah gak dilempar batu? Aduh, kira-kira sakit gak adik-adik? Sakit gak kira-kira kalau dilempar batu? Aduh, pasti sakit banget. Apalagi kalau batunya kena kepala. Aduh, bisa-bisa berdarah. Coba adik-adik lihat. Tapi ini bukan anak-anak adik-adik. Itu Raja Daud. Raja Daud lagi dilemparin batu. Sama siapa kira-kira adik-adik? Ternyata yang melempari Raja Daud dengan batu adalah Simei bin Gera. Nah, adik-adik lihat, siapa nama orang itu? Simei bin Gera. Wah.
ternyata Simei ini punya dendam. Simei ini gak suka sama Raja Daud. Simei ini adalah salah satu keluarga dari Raja Saul. Jadi mereka masih ada hubungan keluarga sama Raja Saul. Raja Saul itu adalah Raja Israel sebelum Raja Daud. Nah, si Simei ini dendam. Dia benci sama si Raja Daud ini. Karena menurut Simei, Raja Daud telah berbuat jahat kepada Saul. Raja Daud dilempari batu sama dia. Wah, adik-adik, pada saat itu Raja Daud lagi berjalan keluar dari Yerusalem. Dia berjalan sama tentaranya, sama pasukannya, sama orang-orang yang mengikuti dia. Mereka semua pergi keluar dari Yerusalem ikut Raja Daud. Nah, saat mereka jalan gitu, mereka sampai di Bahurim nama tempatnya. Nah, disitulah ketemu sama Simei bin Gera. Saat ketemu, Simei mengucapkan kata-kata kutuk. Dia menyumpahi Raja Daud dan tentara-tentaranya. Dia bilang, "Enyahlah kamu," dia bilang gitu. Seperti melihat orang jahat. "Enyahlah kamu, enyah kamu," dia bilang gitu. "Dasar orang dursila," dia bilang gitu. Dia sebut kata-kata yang tidak baik. "Tuhan akan menghukum engkau atas setiap kejahatanmu." Dilemparin terus sama batu. Nah, adik-adik, Raja Daud bersama seluruh tentaranya yang bersama-sama dengan dia. Lalu ada salah satu pasukannya, tentaranya Raja Daud, yang bernama Abisai anak Zeruya. Nah, Abisai ini nggak terima adik-adik. Saat mereka jalan dilempari batu dan dikata-katain. Abisai nggak terima. Terus Abisai bilang sama Raja Daud, "Kenapa orang itu mengutuki kita?" Dia bilang itu. "Raja, biarkan saya pergi ke sana dan menghukum dia. Biarkan saya pergi ke sana dan saya balas. Biarin saya pergi ke sana dan saya akan membunuh dia," bilang gitu. Tetapi adik-adik tahu bagaimana respon Raja Daud? Raja Daud marah sama Abisai, bukan sama si Simei. Marahnya sama Abisai, bilang gini, "Hai Abisai, anak Zeruya," bilang gitu. "Apa urusanmu dengan aku?" katanya gitu. "Kenapa kamu mau membalas orang itu? Kenapa kamu mau membunuh dia?" gitu. Lalu Raja Daud bilang, "Kalau Tuhan yang memerintahkan dia untuk mengutuk aku," kata Raja Daud, "biarkanlah dia melakukan itu. Siapa yang dapat bertanya, kenapa kamu mengutuk dia?" kata Raja Daud. Jadi Raja Daud tahu bagaimana dia merespon sebagai seorang raja kepada rakyat biasa. Seperti si Simei ini. Raja Daud tidak mau karena mentang-mentang dia raja, dia punya pasukan, dia punya tentara. Terus Raja Daud menghukum Simei seenaknya. Walaupun Raja Daud gak tahu sebenarnya dia kenapa. Sebenarnya ada apa? Kenapa dia mau melempari saya dengan batu? Kenapa dia mengutuk saya? Bilang gitu. Akhirnya si Abisai tadi yang marah nurut. Dia tunduk kepada perintah Raja Daud untuk tidak menghukum orang itu. Nah, akhirnya mereka lalu sepanjang jalan itu mereka dilempari batu, dikutuk sama si Simei ini, tapi mereka diam aja. Walaupun sebenarnya mereka bisa balas, tapi mereka tidak memberikan respon seperti itu. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Oh ya, ini gambarnya adik-adik. Si Abisai anak Zeruya mau membalas Simei tadi, tapi nggak diizinin. Nah, terus adik-adik, setelah berapa waktu, Raja Daud pulang. Dia akan kembali. Raja Daud dan orang-orangnya yang penuh semangat, orang-orangnya yang kuat, mereka akan pulang, mereka akan kembali. Dan pada saat mereka lagi di jalan pulang, mereka melalui tepi sungai Yordan. Nah, ini Raja Daud gak ingat dan gak tahu sama sekali tentang si Simei ini, kan itu udah berlalu. Saat mereka sedang jalan, Raja Daud dan gerombolannya pulang, mereka akan kembali dan Raja Daud akan memperoleh kemenangan. Di sungai Yordan itu, si Simei yang dulu ngata-ngatain Raja Daud ini datang adik-adik. Datang ke sana untuk menjemput
Raja Daud. Dia datang ke sana untuk menyongsong Raja Daud yang datang. Bahkan dia dengan beberapa orang datang ke sana untuk menyambut Raja Daud pertama kali. Mereka datang paling awal. Mereka mau menyambut kedatangannya Raja Daud. Loh, Simei mau menyambut Raja Daud ya adik-adik? Bukannya dulu Simei ini gak suka? Bukannya dulu Simei ini melempari Daud sama batu? Tapi saat itu si Simei ini mengerti, si Simei ini berubah, Simei ini tahu dia salah, dia berdosa, dia malah takut sama Raja Daud, takut dia akan dibunuh karena Raja Daud memiliki kekuasaan. Nah, adik-adik lihat, pada saat Raja Daud datang, Simei datang mendekat ke Raja Daud dan dia berlutut. Dia berlutut sampai wajahnya ke tanah. Dia menyembah Raja Daud dan dia bilang, "Ampuni aku," katanya. "Dulu aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku dulu telah melakukan kesalahan kepada Raja," bilang. Dan dia memohon belas kasihan dari Raja Daud supaya dia tidak dibalas, supaya dia tidak dihukum. Karena adik-adik, Raja Daud memiliki kuasa di situ sebagai raja. Dia punya prajurit, dia punya tentara dan orang-orang yang gagah perkasa. Simei takut kesalahannya yang dulu diingat dan dia akan dibunuh. Tapi saat itu dia mau meminta maaf sehingga dia berlutut di sana di hadapan Raja Daud. Nah, adik-adik, yang di sampingnya Raja Daud tuh, itu adalah si Abisai anak Zeruya, salah satu prajuritnya Raja Daud. Dan dia ingat, pada saat itu mereka keluar dari Yerusalem, ada yang menyumpahi mereka, mengutuki mereka, melempari mereka pakai batu, dan itu adalah Simei. Lalu Abisai bilang sama Raja Daud, "Tuanku Raja, ini waktunya kita membalas Simei. Waktunya kita membalas orang ini yang dulu telah mengutuki kita," katanya seperti itu adik-adik. Lalu si Simei ini udah siap-siap mau mengeluarkan pedang, dia mau membunuh si Abisai ini siap-siap mengeluarkan pedang untuk membalas Simei. Tapi Raja Daud bilang apa? Tidak, gitu kan. "Wahai Abisai, anak Zeruya," gitu kan. Raja Daud marah lagi sama dia. Bilang gitu, "Kenapa kamu menjadi sekutuku?" Dia bilang gitu. Kok dibilang sekutu? Sekutu tuh kayak lawannya si Raja Daud gitu. Raja Daud tahu dia sebagai raja, dia memerintah dan dia mau rakyatnya baik-baik aja gitu. Tapi si Abisai ini malah mau membunuh si Simei. Itu dilarang sama Raja Daud. Gak boleh, kata Raja Daud. Raja Daud memilih untuk memaafkan, mengampuni si Simei, dan dengan rendah hati Raja Daud tidak membalas apa yang pernah dilakukan sama Simei ini. Dan si Abisai ini tidak boleh menyentuh si Simei, tidak boleh membalas Simei. Tidak diizinkan sama Raja Daud. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar sama-sama bagaimana Raja Daud adalah seorang yang punya kuasa. Dia bisa aja bales orang yang lebih lemah dari dia. Dia bisa aja nyuruh pegawainya, prajuritnya, tentaranya yang gagah perkasa itu untuk bales Simei. Tapi dia tahu apa yang benar, apa yang baik, yang menjadi responnya Raja Daud, yang dilakukan sama Raja Daud, yaitu mengampuni Simei dan tidak membalas kesalahan Simei. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk rendah hati. Seperti apapun situasi kita, seperti apapun sikap orang kepada kita, jangan langsung terbawa emosi, jangan langsung cepat marah, jangan mendendam, apalagi membalas dengan kasar. Kita harus pikirkan baik-baik apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Supaya kita bisa merespon dengan benar adik-adik. Saat orang lain ngatain kita, orang lain menjelekkan kita, atau menyakiti kita harus pikirkan dengan baik, kita harus memberikan respon seperti apa untuk mereka.
Amin. Yang paling pertama, Kak Dina mau kasih tahu, orang-orang yang seperti itu sama kita sebut nama mereka dalam doa. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dari sana kita akan belajar mengasihi orang lain. Jadi kita tidak punya musuh. Kita bisa bersahabat sama semua orang. Dan tidak perlu membalas dendam. Ingat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak pendendam, dan dia mengasihi sesama. Amin. Nah, adik-adik di sini semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Raja Daud dan Simei yang mau untuk rendah hati, tidak sombong, mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Yang mau aja, Kak Dina aja angkat kedua tangannya begini. Sungguh-sungguh angkat kedua tangannya seperti ini. Nah, sekarang tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengangkat kedua tangan kami mau minta, urapi kami, berikan kami hati yang mau mengasihi, yang penuh kasih, sehingga kami bisa mengampuni sesama kami. Kami minta kerendah hatian, sehingga kami tidak berlaku sombong ataupun angkuh terhadap orang lain. Biarlah kasih Tuhan yang memimpin kami dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan respon yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita bilang, amin. Oke, adik-adik, kalian semua luar biasa, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berdoa juga, bahkan mau menjadi rendah hati. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini ada ayat hafalan ya. Oke, sama-sama kita baca ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Oke, sama-sama kita bilang amin. Shalom adik-adik. Tahukah adik-adik bahwa kita ada di era Pentakosta ketiga? Apakah Pentakosta ketiga itu? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Artinya saat ini. Lalu Pentakosta ketiga itu ada penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir, yang berarti akan banyak pertobatan terjadi. Lalu bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan memenangkan jiwa. Lalu dari Indonesia ke bangsa-bangsa, pergerakan pencurahan Roh Kudus ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kita punya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung yang dari Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati Indonesia. Tuhan, tutup bungkus Indonesia dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Berkati Indonesia supaya tidak lagi terorisme, supaya tidak ada lagi narkoba. Berikanlah kejayaan pada Indonesia, Tuhan. Mulai dari presiden, menteri, serta rakyat-rakyat Indonesia, Tuhan. Kau berkati, Kau berikan roh takut akan Tuhan.
supaya mereka bisa hidup makmur Tuhan. Berkati juga COVID-19 Tuhan, supaya COVID-19 tidak ada lagi, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami seperti kembali Tuhan. Berkati juga untuk pemimpin-pemimpin gereja, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka bisa menyebarkan firman-Mu Tuhan. Berkati tutup bungkus mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga orang tuanya, jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Tetap berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka kesehatan serta umur yang panjang Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang memberikan firman Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan sehingga bisa menyebarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik yang terkasih, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.